Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Sehat semua ya. Semangat ya. Oke, kalau begitu sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong ketua kelas pimpin doa. Silakan. Siap, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, doa mulai. Selesai. Tuhan yang tidak hadir siapa? Masih tidak ada keterangan? Tidak. Oke, kalau tidak ada yang selingkuh berarti sudah fokus untuk belajar bahasa Indonesia ya? Kemarin sebelumnya ya, kita sudah belajar tentang struktur dan kebahasaan teks Eksposisi. Masih ingatkah kalian? Masih? Struktur teks eksposisi ada apa saja? Tesis, argumentasi, penegasan ulang. Tesis, argumentasi, penegasan ulang. Tesis itu apa? Pernyataan pendapat terletak pada bagian pembuka. Sip, masih ingat semua. Endingnya adalah kita hari ini harus bisa belajar menyimpulkan langkah-langkah menulis teks eksposisi. Kemudian kita bisa menyusun teks eksposisi secara logis dan apa itu? Runtut. Ini ya. Jadi apa kaitannya? Kenapa sih kita perlu mengingat materi sebelumnya? Lupa. Iya, untuk mengetahui langkah-langkahnya. Kemudian saat menulis teks eksposisi kita juga perlu mengetahui struktur agar yang kita tulis teks eksposisinya runtut. Nah, di sini Ibu punya video. Perhatikan dan catat. Catat informasi yang kalian dapatkan. Mari kita belajar menyusun teks eksposisi yang baik dan benar. Langkah-langkah untuk mengembangkan tesis yang pertama, pahami dan ingat ciri-ciri tesis tersebut. Ini termasuk sub-topik yang harus diberi argumen pada paragraf berikutnya. Informasi apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Langkah-langkah mengembangkan struktur teks eksposisi untuk menjadi sebuah paragraf-paragraf agar kita bisa membuat teks eksposisi secara runtut dan utuh serta logis. Nah, kemudian apalagi tadi? Kalau mengembangkan tesis itu kalian harus memperhatikan apa? Ciri-ciri tesis. Kemudian terus coba angkat tangan. Isinya terdiri dari ciri-ciri tesis dan dari topik juga ide pengontrol. Oke, di sini Ibu sudah bagi kalian menjadi kelompok-kelompok. Silakan bergabung dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1 nanti di sebelah sini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, sudah terima lembar kerja semua ya?
Sudah. Nanti Ibu akan tayangkan lagi video terkait permasalahan yang harus kalian diskusikan. Kemudian saat Ibu putarkan videonya, silakan kalian catat poin-poin pentingnya. Setelah kalian tulis, baru kalian silakan buka HP kalian. Juga bisa buka LMS kalian. Di situ ada di ringkasan materi judulnya teks eksposisi. Untuk menulis paragraf juga kalian bisa buka link YouTube-nya. Kalau pertemuan sebelumnya kalian sudah merumuskan masalah? Sudah kan? Nah, sekarang Ibu sudah punya masalah yang harus kalian angkat. Sudah siap nonton videonya? Langsung aja deh, kita ngomongnya soal bagaimana waspada bunuh diri di kalangan remaja ya. Ini keren banget, dan cuma di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, bahkan di Amerika pun kalau misalnya saya baca, bunuh diri itu menjadi salah satu faktor pemicu kematian yang besar di kalangan remaja. Kenapa sih remaja? Oke, kalau ngomongin soal masalah bunuh diri dan depresi, itu kan nanti bunuh diri itu nggak pernah ada gagasan ya, gitu. Nah, itu kita perlu peka terhadap signal-signal itu. Jadi jangan pernah menganggap remeh signal-signal dari anak-anak remaja kita. Dari video permasalahan ini ada beberapa masalah yang bisa diangkat menjadi teks eksposisi. Apa yang kalian tangkap sih? Selain kasus bunuh dirinya, fanatisme, bahaya fanatisme ya di kalangan siapa? Remaja. Harapan orang tua yang terlalu tinggi. Jadi bahaya harapan orang tua yang terlalu tinggi pada anak. Ada banyak ya. Dari satu video ada banyak masalah yang bisa kita angkat. Dari permasalahan ini silakan kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Kira-kira kalian mau fokus ke masalah yang mana? Buat judulnya. Kemudian tentukan gagasan utamanya. Kemudian di gagasan penjelasnya, poin apa yang ingin kalian tulis, itu tulis dulu di lembar pertama. Setelah kalian tulis, baru kalian silakan buka HP kalian. Juga bisa buka LMS kalian. Di situ ada di ringkasan materi judulnya teks eksposisi. Silakan diskusikan. Bagi tugas agar cepat selesai. Contohnya ketika di sini kan sedang marak bunuh diri di kalangan remaja. Saat ini kasus bunuh diri di kalangan remaja sangat banyak. Itu namanya gagasan utama. Terus penjelasannya kayak penyebabnya. Penjelasannya kalau tesis itu masih pendapat. Ingat, tesis itu masih pendapat. Mau ambil kasus apa? Masalah yang apa? Fokusnya mau di yang apa? Bunuh diri yang penyebabnya apa? Karena bullying. Berarti bahaya bullying. Kamu bullying adalah apa tekanannya? Harapan orang tua terhadap mental Kesehatan mental. gitu. Saat ini perundungan atau bullying menjadi salah satu masalah yang sedang marak terjadi di Indonesia. Ya kayak gitu, itu namanya gagasan utama. Kalau kalian sudah menentukan gagasan utama setiap paragrafnya, silakan kalian kembangkan menjadi paragraf. Yang namanya paragraf idealnya 4 kalimat ya. Harus ada gagasan utama, gagasan pokok itu sama. Harus ada gagasan utama dan gagasan penjelas. Saat ini bunuh diri di kalangan remaja menjadi masalah nasional di negeri kita. Iya, kayak gitu. Banyaknya kasus bullying di kalangan remaja yang remaja itu kan gagasan utama. Iya. Terus penjelasan hal ini terjadi karena pelaku bullying jelas tidak memiliki perasaan dan tanggung jawab terhadap tindakan yang telah dilakukan. Permisi Bu, Ya. gini Bu, atau
dari seseorang pindah ke gagasan penjelas. Sama namanya. Gitu ya, Bu. Karena kamu membahas kesehatan mental, berarti saat ini kesehatan mental bagi remaja sangat memprihatinkan bisa. Oh gitu ya, Bu. Terima kasih, Bu. 5 menit lagi harus ada yang presentasi. Ayo. Sudah? Sudah. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 ini dari kelompok 4 ingin membacakan tesis dengan judul Nyawa yang diganggu akibat perilaku ini. Gagasan utama, saat ini perundungan atau bullying menjadi salah satu permasalahan yang sedang marak terjadi di Indonesia, terutama di kalangan remaja. Gagasan penjelas, perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh salah satu atau sekelompok orang yang bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying biasanya terjadi di kalangan siswa dari SD, SMP sampai SMA. Tidak sedikit pula masa depan remaja yang terbuang sia-sia karena si korban memilih mengakhiri hidupnya dikarenakan telah dibully. Oke. Hanya perhatikan. Nah, dari 3 kelompok yang maju presentasi terkait dengan paragraf tesis, itu isinya kan sudah pendapat ya? Pendapat. Adakah kelompok yang masih bingung menuliskan paragraf tesis? Ketika kalian mengangkat permasalahan, tadi kan masalah utamanya adalah bunuh diri. Bunuh diri di kalangan remaja. Bisa kalian tulis, saat ini kasus bunuh diri di kalangan remaja sangat banyak. Itu kalimat tesis, paragraf tesis. Masih ada yang bingung untuk menentukan kalimat tesisnya? Dari menuliskan paragraf tesis, adakah yang masih bingung? Tidak, sudah paham? Sudah. Yakin? Yakin. Berarti tadi kita belajar apa saja sih? Terima kasih. Ciri-ciri tesis, kemudian bagaimana cara mengembangkan tesis, bagaimana cara menuliskan tesis ya. Terus mengangkat suatu masalah menjadi judul teks expo. Nah, berarti tugas kalian di rumah silakan selesaikan paragrafnya agar menjadi teks eksposisi yang utuh. Semuanya perhatikan. Jadilah pribadi yang siap sedia menghadapi tantangan yang datang. Kita harus jadi pribadi yang kuat ya, agar apapun masalahnya kita harus tetap bisa membangkitkan semangat kita. Jadi pesan ibu sekarang, kita harus tetap semangat. Kemudian harus tetap sehat. Sehat apa? Fisik dan mental. Untuk hari ini sudah jelas ya pelajarannya? Kalau begitu cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.